semuanya, saya Angel Fis dari kelas 12 MIPA 1. Melalui video ini, saya akan melakukan pembahasan mengenai materi arus bolak-balik, materi fisika kelas 12 semester 1. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, perlu diingat kembali bahwa arus listrik itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada arus listrik searah. Yang kedua ada arus listrik bolak-balik. Nah, arus listrik searah ini atau direct current disingkat jadi DC dihasilkan dari aki, baterai, elemen volta, dan lain-lain. Sedangkan arus listrik bolak-balik alternative current atau disingkat AC dihasilkan dari generator PLN. Dalam pengukuran besaran listrik ini seperti tegangan, arus pada AC dan DC, kita mengenal beberapa alat. Salah satunya itu ampermeter. Ampermeter ini kita gunakan untuk mengukur arus listrik. Kemudian ada voltmeter. Voltmeter ini kita gunakan untuk mengukur tegangan. Kemudian ada untuk mengukur, khusus untuk AC, kita menggunakan osiloskop. Untuk nilai yang tertera pada voltmeter dan ampermeter itu disebut dengan nilai efektif. Sedangkan nilai yang tertera pada osiloskop disebut dengan nilai maksimum. Setelah berbicara tentang arus bolak-balik, kita perlu tahu dong pengertiannya apa. Nah, arus bolak-balik atau AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Kalau arus searah itu mengalir dalam satu arah, maka untuk arus bolak-balik ini mengalir dalam dua arah. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jadi, arus AC ini dihasilkan dari induksi elektromagnetik. Jenis-jenis rangkaian pada rangkaian AC dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, dan kapasitor. Setelah mengetahui pengertian dari arus bolak-balik atau AC, kita juga perlu mengetahui besaran apa saja yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama tegangan dan arus. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, besaran arus dan tegangan AC ini dapat diukur dengan alat yang bernama osiloskop. Bentuk kurva arus dan tegangan AC membentuk grafik sinusoidal. Maka persamaan umumnya adalah persamaan sin. Perhatikan rumus sebagai berikut. Untuk persamaan arus, kita menggunakan rumus I sama dengan I maksimum sin omega T. Kemudian untuk persamaan tegangannya, V sama dengan V maksimum sin omega T. Untuk besaran-besaran yang terdapat dalam listrik bolak-balik ini, pertama ada arus maksimum, dilambangkan dengan I max, satuannya ampere. Yang kedua, tegangan maksimum, dilambangkan dengan V max, satuannya volt. Yang ketiga, ada arus efektif, dilambangkan dengan IF. Rumusnya IF sama dengan I max per akar 2. Kemudian yang keempat, ada tegangan efektif, dilambangkan dengan VF. Dirumuskannya VF sama dengan V maksimum per akar 2. Kelima, ada arus rata-rata, dilambangkan dengan IT. IT sama dengan 2I maksimum dibagi Pi. Tetapan Pi itu sama dengan 20/27 atau 3,14. Yang keenam, ada tegangan rata-rata, dilambangkan dengan VT. VT sama dengan 2V maksimum dibagi Pi. Kita lanjutkan ke rangkaian listrik bolak-balik. Nah, rangkaian listrik bolak-balik ini ada hubungannya dengan rangkaian RLC. Apa itu? R itu resistor, L itu induktor, C itu kapasitor. Nah, nanti itu dalam suatu rangkaian listrik bolak-balik itu bisa saja terdapat resistor aja bisa. Kalau dia cuma resistor itu berarti namanya rangkaian resistor murni. Dan juga rangkaian listrik bolak-balik ini bisa juga dihasil kombinasi, misalnya rangkaian L sama C gitu. Jadi biar lebih detail kita bahas satu persatu dulu. Oke, yang pertama ada rangkaian resistor murni. Pertama kita lihat dulu konsepnya ya. Resistor dihubungkan dengan sumber listrik DC
dia akan bersifat sebagai hambatan. Nah, bagaimana jika dia dihubungkan dengan sumber listrik AC? Nah, sifatnya ternyata sama, bersifat sebagai hambatan. Maka untuk sifat resistor ini, yang pertama itu antara arus dan tegangan itu sefase. Maksudnya sefase itu bagaimana? Jika kalian perhatikan di grafik sinusoidalnya, kalian akan lihat antara arus dan tegangan ini bertemu di titik yang sama. Maksudnya mereka tidak ada yang saling mendahului, jadi searah begitu. Kemudian kita lanjut ke sifat kedua, yaitu persamaan arus dan tegangan. Kalian lihat persamaan arusnya dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan I maksimum sin omega T. Begitu juga dengan tegangannya, rumusnya sama, V sama dengan V maksimum sin omega T. Kita lanjutkan ke persamaan tegangan maksimum. Persamaan tegangannya ini maksudnya persamaan tegangan maksimum dirumuskan dengan tegangan maksimum sama dengan I maksimum dikali R. Begitu juga dengan tegangan efektif, rumusnya I efektif dikali R. Berarti kalau kita cari I efektifnya gimana? Berarti tinggal dibalik aja, I efektif sama dengan V efektif dibagi R gitu. Kemudian kita lihat diagram fasornya. Dari grafik itu kita bisa lihat tuh kalau sudut fase arus sama dengan sudut fase tegangan. Jika sudut fase sama dengan kalau sudut fasenya itu sama, berarti dalam diagram fasor itu mereka tampak sehagaris gitu, satu arah. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada rangkaian induktor murni. Jadi kita lihat dulu konsepnya. Induktor jika dipasang pada sumber DC atau yang searah, dia bersifat sebagai konduktor. Konduktor itu artinya penghantar listrik. Nah, kalau dia dipasang pada sumber AC atau arus bolak-balik, dia akan bersifat sebagai hambatan. Yang di sini kita sebut sebagai reaktansi induktif, dilambangkan dengan XL. Nah, supaya dia bisa jadi hambatan, kita gunakan rumus XL sama dengan omega L. L itu induktansi, satuannya Henry. Sekarang kita lihat sifatnya. Yang pertama, tegangan mendahului arus. Nah, jika kalian perhatikan di grafik sinusoidalnya, kalian akan lihat si tegangan ini akan mendahului arus. Kenapa? Karena fungsi si induktor ini sendiri, dia bentuknya kayak kawat tuh, kawat panjang. Jadi kayak seumpamanya nih kita naik gunung, semakin berkelok-kelok, semakin lama kan kita nyampenya. Nah, gitu juga dengan arus listrik ini. Jadi saat dia melewati induktor, dia akan lama di situ sehingga tegangannya nyampe duluan kebanding si arus listriknya. Jadi tegangan mendahului arus. Kemudian yang kedua, kita lihat persamaan arus dan tegangan. Untuk persamaan arus, I sama dengan I maksimum sin omega T. Kemudian tegangannya V sama dengan V maksimum sin. Di sini ada perbedaan sedikit dengan yang sebelumnya. Di sini dia itu ditambahkan omega T-nya itu ditambahkan pi per 2 atau 90 derajat. Kenapa dia ditambah 90 derajat? Itu karena tegangannya mendahului arus sebesar 90 derajat. Sebenarnya arusnya itu bisa juga kita ubah rumusnya menjadi I sama dengan I maksimum sin dalam kurung omega T dikurang pi per 2. Kemudian persamaan tegangan maksimum. Di sini tegangan maksimumnya itu dirumuskan dengan V maksimum sama dengan I maksimum kali XL. Kemudian tegangan efektifnya sama dengan arus efektif dikali SL. Yang berikutnya ada diagram fasor. Di sini di diagram fasornya itu tegangannya di bidang vertikal sedangkan arusnya di bidang horizontal. Kenapa? Karena kalau pada waktu 0 tegangannya ini sudah memiliki nilai. Selanjutnya yang ketiga kita membahas rangkaian kapasitor murni. Kita lihat dulu konsepnya. Kapasitor jika dihubungkan pada sumber DC, dia akan bersifat sebagai isolator atau tidak menghantarkan listrik.
Sedangkan jika dihubungkan pada sumber AC, dia akan bersifat sebagai hambatan, yang dimana di sini kita sebut sebagai reaktansi kapasitif. Lambangnya itu Xc. Kalau tadi induktor itu di lambangnya Xl, kapasitor lambangnya Xc. Nah, rumusnya Xc sama dengan 1/omega C. Kita lihat sifatnya. Yang pertama, arus mendahului tegangan. Ini berkebalikan dengan induktor tadi yang dimana tegangannya mendahului arus. Tapi kalau di kapasitor ini arus yang mendahului tegangan. Kenapa? Karena itu kapasitor ini kan sifatnya kayak menyimpan tegangan. Jadi saat melewati kapasitor, tegangan ini disimpan dulu sehingga si arus mendahului tegangan. Nah, yang kedua kita lihat persamaan arus dan tegangan. Di sini untuk persamaan arusnya I sama dengan I maksimum sin dalam kurung omega T ditambah pi/2. Kenapa ditambah pi/2? Karena arus yang mendahulunya itu sebesar 90 derajat. Kita lihat persamaan tegangannya, V sama dengan V maksimum sin omega T, atau bisa juga dirumuskan V sama dengan V maksimum sin dalam kurung omega T dikurang pi/2. Persamaan tegangan maksimumnya dirumuskan V maksimum sama dengan I maksimum dikali Xc, sedangkan tegangan efektifnya sama dengan I efektif dikali Xc. Berikutnya kita lihat diagram fasornya. Pada diagram fasor rangkaian kapasitor murni ini, arusnya itu di bidang vertikal karena arusnya yang mendahului. Oke, jika tadi kita sudah membahas rangkaian-rangkaian murni pada rangkaian listrik bolak-balik, sekarang kita akan coba lihat contoh dari rangkaian listrik bolak-balik yang dikombinasikan. Yang pertama-tama di sini ada rangkaian seri antara R dan L. R itu resistor dan L itu induktor ya. Apabila R dan L dirangkai seri kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka berlaku VR sama dengan IR. VR itu tegangan resistor sama dengan I kali R, kuat arus dikali hambatan. Sebenarnya ada cara mudah untuk mengingat rumus tegangan ini, yaitu pir, buah pir. Ingat aja buah pir. Karena hukum Ohm itu berbunyi tegangan itu sebanding dengan kuat arus dikalikan hambatan. Jadi itu cara mudahnya. Jadi kalau itu ditanyain misalnya induktor, berarti hambatannya itu alias R itu kita ganti dengan XL. Kalau ditanyain itu kapasitor, berarti kita ganti R nya jadi XC. Kemudian di sini ada VL tadi udah disebutkan ya, berarti VL itu sama dengan I dikali XL. Kemudian VM ini berarti gabungan antara keduanya, bisa dibilang resultan, sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Kemudian ada mutlak Z. Di situ adalah impedansi. Impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. V sama dengan IM Z. V sama dengan IM Z sin dalam kurung omega T ditambah V. Sekarang kalian coba perhatikan diagram fasor rangkaian RL. Baik di bagian A ataupun B, si resistornya ini menempati bagian yang horizontal, sedangkan yang bagian L atau induktor ini menempati bagian yang vertikal yang lurus. Ya, di sini VM itu VM atau Z-nya ini sebagai resultan. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kombinasi yang kedua yaitu rangkaian seri antara R dan C, berarti antara resistor dan kapasitor. Apabila R dan C dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka berlaku rumus berikut. VR sama dengan IR, sama kayak sebelumnya ya, berarti VC sama dengan I dikalikan XC. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Mutlak Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. VM sama dengan IM Z sin dalam kurung omega T dikurang V. Tan V sama dengan minus VC per VR sama dengan minus XC per R. V
Vm sama dengan Im kali Z. Kemudian kalau kalian perhatikan diagram fasornya lagi, ini masih sama kayak sebelumnya, yang dimana resistor ini menempati bagian horizontal, sedangkan si kapasitor menempati bagian vertikal. Bedanya kapasitor ini menempati sumbu Y negatif. Oke, rangkaian kombinasi terakhir yang kita bahas adalah rangkaian seri antara L dan C, induktor dan kapasitor. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. Ada syarat-syaratnya jika rangkaian itu dapat dikatakan sebagai rangkaian induktif atau rangkaian tersebut sebagai rangkaian kapasitif. V sama dengan VL dikurang VC. Jika VL lebih besar dari VC, maka dia bersifat induktif. Nilai V sama dengan Pi dibagi 2. V sama dengan VC dikurang VL. Jika VL lebih kecil dari VC, maka itu bersifat kapasitif. Nilai V sama dengan negatif Pi dibagi 2. V sama dengan 0. Jika VL sama dengan VC, maka akan terjadi peristiwa resonansi. Diagram fasor untuk arus tegangan L kurang C. Yang VL ini terletak di sumbu Y positif, kalau yang C terletak di sumbu Y negatif, sedangkan kuat arusnya di bidang horizontal maksudnya. Maka untuk rangkaian seri antara L dan C, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan Im Z sin dalam kurung omega T ditambah Pi per 2. Dengan cara yang sama, yaitu pada rangkaian seri antara R dan L maupun rangkaian seri antara R dan C, kita dapat menggambarkan grafik LC. Dengan syaratnya, Z sama dengan XL dikurang XC jika XL lebih besar dari XC. Z sama dengan XC dikurang XL jika XL kurang dari XC. Z sama dengan 0 jika XL sama dengan XC atau terjadinya resonansi. Diagram fasor untuk hambatan L dan C serta impedansinya dapat dilihat pada diagram fasor yang dilampirkan ya. Oke, di sini ada rumusnya juga. Z sama dengan XL dikurang XC. Di sini ada persyaratannya juga. Apabila XL lebih besar dari XC, rangkaian bersifat induktif. V sepase dengan VL. Apabila XC lebih besar dari XL, rangkaian bersifat kapasitif. Dan terakhir V sepase dengan VC. Berikutnya rangkaian listrik bolak-balik yang akan kita bahas adalah kombinasi dari ketiganya, yaitu RLC, resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, apabila rangkaian RLC ini dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, maka akan berlaku rumus berikut. VR sama dengan IR, VL sama dengan IXL, VC sama dengan IXC. Z atau impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Z sama dengan V per I. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. VR sama dengan VM sin omega T. VL sama dengan VM sin dalam kurung omega T ditambah 90 derajat. VC sama dengan VM sin dalam kurung omega T dikurang 90 derajat. Di sini sifat rangkaian seri RLC itu sebagai berikut. 1. XL lebih besar dari XC, sifat rangkaiannya induktif karena V-nya positif. Kedua, XC lebih besar dari XL, sifat rangkaiannya kapasitif karena V-nya negatif. Yang ketiga, XL sama dengan XC fasenya sama, sifat rangkaian resistif. Terjadi resonansi. Sekarang kita coba lihat diagram fasor untuk rangkaian RLC ini. Untuk yang hambatan, R itu menempati bagian horizontal, XL dikurang XC ini menempati bagian yang vertikal. Sebenarnya XC ini arahnya ke bawah atau ke arah sumbu Y negatif. Jadi kalau dipositifkan nilainya itu menjadi XL dikurang XC.
Untuk mencari Z, kita hubungkan dengan resultan. Kalau dia mempunyai sudut, kita bisa cari dengan rumus. Misalnya kita anggap aja sudutnya theta, jadi cos theta sama dengan R dibagi Z, atau sama dengan hambatan dibagi dengan impedansi, yang dimana ini juga disebut dengan faktor daya. Kemudian untuk diagram fasor tegangan, dia sama kayak yang hambatan tadi, vertikalnya tuh VL dikurang VC, dan horizontalnya tuh VR. Untuk mencari resultannya kita pakai rumus yang akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Sementara kalau di sini ada sudutnya, kita bisa cari dengan nilai tan theta sama dengan dalam kurung VL dikurang VC dibagi VR, atau bisa juga XL dikurang XC dibagi hambatan. Oke, yang terakhir kita akan membahas daya disipasi. Daya disipasi ini terjadi karena adanya arus efektif yang mengalir pada hambatan sehingga dapat menyebabkan panas atau kalor. Daya disipasi ini sering terjadi pada rangkaian yang ada hambatannya. Untuk rumusnya sendiri, daya disipasi dilambangkan dengan P, maka P sama dengan I efektif kuadrat dikali hambatan. Kita flashback lagi untuk sifat rangkaian. Jika XL itu lebih besar dari XC, maka sifat rangkaian itu adalah induktif. Jika XC lebih besar dari XL, maka sifat rangkaiannya adalah kapasitif. Jika XC sama dengan XL, maka terjadilah peristiwa resonansi. Untuk mencari frekuensi resonansinya, kita dapat manfaatkan rumus dari syarat resonansi, yaitu XC sama dengan XL, atau sama juga XL sama dengan XC. Kita turunkan XL sama dengan XC. XL diubah jadi omega L, terus XC itu sama dengan 1 per omega C. Kita pindah ruas kan, jadi omega kuadrat dikali LC itu sama dengan 1. Kemudian kita LC nya kita pindah ruas, jadi omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Supaya kuadratnya hilang, maka di sisi sebelahnya itu kita akarkan saja menjadi omega sama dengan akar 1 per LC. Omega itu rumusnya apa? 2pi dikali frekuensi. Maka 2pi kali frekuensi sama dengan akar 1 itu 1, kemudian dibagi akar LC. Maka frekuensinya sama dengan 1 per 2pi dikali 1 per akar LC. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, perhatikan gambar rangkaiannya. Rangkaian seri RLC terdiri dari resistor, induktansi induktor, kapasitas kapasitor yang dihubungkan seri dengan tegangan 200 volt dan frekuensi angular 500 radian per second. Jika impedansi dalam rangkaian 250 ohm, maka tentukan besar faktor daya pada rangkaian di atas. Nah, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal ini. Dari gambar kita bisa tahu induktansi induktornya itu sebesar 800 mH, kemudian kapasitas kapasitornya itu sebesar 8 mF, kemudian tegangannya itu sebesar 200 volt, frekuensi angularnya itu sebesar 500 radian per second, di sini kita lambangkan dengan omega, dan impedansinya itu 250 ohm. Yang ditanyakan itu faktor daya. Oke, untuk menjawab ini pertama-tama kita harus cari dulu hambatan totalnya. Kita tahu nih kalau resistor, induktor sama kapasitornya ini belum memiliki satuan yang sama, yaitu dalam bentuk ohm. Jadi kita ubah dulu. Yang pertama-tama kita lihat induktornya terlebih dahulu. Kita pakai rumus reaktansi induktif, yaitu XL sama dengan omega L. Omeganya itu bernilai 500 radian per second dikalikan dengan induktornya yaitu 800 mH atau sama dengan 0,8 Henry. 500 dikali 0,8 sama dengan 400 ohm. Kemudian untuk kapasitornya kita pakai rumus reaktansi kapasitif, yaitu XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per omeganya 500, kemudian kapasitornya itu 8 milifarad. 8 milifarad itu sama dengan 8 dikali 10 pangkat negatif 6, berarti 1 per 500
dikali 8 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 250 ohm. Kemudian kita bisa cari nih pakai rumus R sama dengan akar Z kuadrat dikurang dalam kurung XL dikurang XC dikuadratkan. Nah, kita masukkan nilainya. Akar dari Z kuadrat ini berarti impedansi 250 kuadrat dikurang XL nya itu nilainya 400 dikurang XC 250 dikuadratkan. Akar dari 250 kuadrat itu 62.500 dikurang 22.500. Maka hasilnya akar dari 40.000 itu sama dengan 200 ohm. Nah, kembali untuk mencari faktor dayanya kita tinggal masukin nilai. Rumusnya itu cos theta sama dengan R dibagi Z. R nya itu kita sudah dapat nilainya yaitu 200 dibagi impedansi itu 250 disederhanakan jadi 4/5. 4/5 itu sama dengan 0,8. Jadi besar faktor daya pada rangkaian ini adalah 0,8. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah generator menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V sama dengan 200 sin 200 T. Berapa nilai dari V maksimum dan frekuensi tegangan? Oke, dari soal ini diketahui suatu persamaan yaitu V sama dengan 200 sin 200 T. Kita disuruh untuk mencari tegangan maksimum dan frekuensi tegangan. Penyelesaiannya, kita sama-sama tahu kalau persamaan umum tegangan arus bolak-balik itu V sama dengan V maksimum sin omega T. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tegangan maksimumnya itu bernilai 200 volt. Dari persamaan ini pula kita juga mengetahui nilai dari kecepatan sudutnya yaitu 200 ohm. Maka kita sudah dapat mencari nilai frekuensi tegangannya. Kecepatan sudut itu rumusnya 2πf. Maka kita masukkan saja nilainya. 2πf sama dengan 200. Kita coret 2 sama 200, pi-nya kita pindah ruaskan, maka F atau frekuensi sama dengan 100 dibagi pi. Maka frekuensi tegangannya sama dengan 31,81 Hz. Lanjut ke soal ketiga. Hitunglah tegangan total pada rangkaian seri L, R dan L jika diketahui tegangan R dan tegangan L masing-masing sebesar 12 volt dan 5 volt. Oke, dari soal ini diketahui VR atau tegangan resistor itu sama dengan 12 volt, VL atau tegangan induktornya itu sebesar 5 volt, dan ditanyakan tegangan total. Oke, dijawab. Untuk rumus tegangan total itu akar VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan nilai saja. Akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169. Akar 169 itu adalah 13. Jadi tegangan totalnya itu sebesar 13 volt. Baiklah, cukup sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan.